Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi saya dengan Imri Erungan. Pada kesempatan ini, seperti biasa, saya membagikan renungan firman Tuhan, saudara ya. Namun saya tetap berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan topik berbahagialah kamu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, tentu saudara-saudara dalam situasi-situasi seperti ini sulit bagi setiap orang untuk berbahagia. Jelas. Dan itu tidak bisa ditutupi atau tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Karena situasi dan kondisi seperti ini sangat-sangat sulit bagi setiap orang. Apalagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang miskin, saudara-saudara, ya, yang susah cari pekerjaan, sedangkan pekerjaan aja susah dicari, apalagi mau hidup bahagia, saudara-saudara ya. Ya mungkin sulit, saudara-saudara ya, sulit. Apalagi dalam situasi-situasi hari-hari ini, di mana banyak usaha-usaha anak-anak Tuhan ditutup sementara, saudara-saudara, ya mungkin sulit untuk berbahagia. Apalagi dari situ mereka mendapatkan penghasilan, dari situ mereka makan, mereka juga harus membayar gaji karyawan mereka, saudara-saudara. Bahkan juga mungkin ada yang mereka harus bayar, baik itu kreditan atau apapun juga, saudara. Banyak orang, saudara, yang sedang berpikir hari-hari ini. Bahkan bisa saya katakan, saudara, banyak orang yang mungkin bisa menjadi stres, saudara, karena situasi kondisi, saudara ya. Tetapi itulah luar biasanya, saudara, anak-anak Tuhan. Itulah luar biasanya orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Alkitab sudah jauh-jauh hari, saudara, memberitahukan kepada kita, saudara ya, mengingatkan kepada kita. Kenapa? Karena memang kita akan hadapi, saudara, di akhir zaman ini situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang mencenangkan, saudara ya. Itu sebabnya luar biasa Alkitab sudah menuliskan semuanya ini, saudara ya. Itu sebabnya kita orang-orang percaya bukannya sekedar mendengar, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara ya. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kalau engkau pergi ke gereja ibadah, janganlah hanya engkau mendengarkan khotbah gembalamu, pendetamu, tetapi renungkanlah juga firman Tuhan itu sendiri. Pelajari dengan baik, saudara, karena di dalam firman Tuhan ada makna-makna yang luar biasa, saudara, yang akan disingkapkan bagi kita, saudara. Itu sebabnya pernah saya katakan, kita jadi orang percaya tidak rugi, saudara. Haleluya. Karena firman Tuhan selalu mengarahkan kita, selalu membimbing kita. Nah, langsung saja kita melihat dalam kitab Injil Matius, saudara, mengapa kita perlu berbahagia? Karena Alkitab sudah menuliskan, dengan lain kata, bahwa firman Tuhan sudah menyuruh kita. Firman Tuhan mengajarkan kita. Yesus yang menyuruh kita sendiri, saudara ya. Itu sebabnya penting kebahagiaan itu. Rumah tangga penting kebahagiaan itu, saudara ya. Sebab kalau rumah tangga tidak ada lagi kebahagiaan, aduh, saudara, hancur rumah tangga itu. Tapi kalau rumah tangga ada kebahagiaan, saudara, mau makan hanya nasi saja kah, mau makan pakai ikan asin kah, mau makan Indomie saja kah, kalau ada bahagia itu, waduh, luar biasa, saudara ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Waduh, luar biasa sekali ayat ini, saudara ya. Walaupun seringkali bertolak belakang dengan kepribadian kita manusia. Ini apa ini? Pengajaran apa ini? Kok dicela, dianiaya, difitnah, kok disuruh kita berbahagia? Sesuatu yang sulit untuk diterima oleh pikiran manusia. Tetapi inilah pengajaran Tuhan Yesus.
Maka sebenarnya berbahagialah kita, saudara-saudara, yang mengikuti pengajaran Kristus Yesus. Berbahagialah saudara-saudara yang jadi Kristen, ya. Sebab pengajaran Yesus pengajaran yang spektakuler, pengajaran yang luar biasa, saudara-saudara. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau engkau dicela, Tuhan Yesus bilang berbahagia. Bayangkan kita dicela orang, Tuhan suruh kita berbahagia. Bayangkan kita dianiaya, Tuhan suruh kita berbahagia. Baik itu dianiaya secara fisik maupun teraniaya secara rohani, Tuhan suruh kita berbahagia. Waduh, saudara-saudara, hanya orang yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus yang mampu melakukannya. Anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, kalau engkau dicela, bukan berarti engkau tidak bisa balas celaan itu dengan celaan. Tetapi engkau harus melihat kembali pandangan firman Tuhan. Kalau engkau membalas yang jahat dengan yang jahat, itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Itu ajaran setan, saudara-saudara. Karena ayat ini jelas berkata, kalau kamu dicela, berbahagialah. Di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang dicela. Kalau kamu difitnah, kalau kamu dianiaya, Tuhan bilang apa? Berbahagia. Banyak anak-anak Tuhan yang dianiaya, teraniaya. Hei hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, kalau hari-hari ini engkau sedang teraniaya, gerejamu dirobohkan, gerejamu dihancurkan, pelayananmu diobrak-abrik, Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Kalau hari-hari ini kita sedang dicela, hari-hari ini kita sedang menghadapi aniaya, Tuhan Yesus cuma bilang apa? Berbahagialah kamu. Selanjutnya yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, jika kamu dicela, berbahagialah kamu. Gak usah kita panas, saudara. Gak usah kita membalas. Tuhan cuma perintahkan kita berbahagia. Kalau kita dianiaya, gak usah kita membalas. Tuhan cuma perintahkan kita berbahagia. Yang ketiga, kalau kamu difitnahkan segala yang jahat, Alkitab juga bilang berbahagialah kamu. Anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada, kalau hari-hari ini engkau sedang difitnah, engkau sedang direndahkan, engkau sedang dikucilkan, engkau sedang dijahati, Tuhan Yesus cuma bilang berbahagialah kamu. Bayangkan saudara-saudara, 3 hal ini kita alami. Tuhan Yesus cuma bilang berbahagialah kamu. Dahsyat enggak Alkitab itu? Luar biasa enggak pengajaran Yesus itu? Kenapa Tuhan enggak suruh balas? Karena Yesus bilang apa? Dari buahnya lah orang mengenalmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Mengapa Yesus enggak suruh balas? Supaya dunia melihat mana pengajaran yang sesungguhnya, mana kebenaran yang sesungguhnya, mana ajaran surgawi yang sesungguhnya. Kita dicela, kita gak disuruh balas. Tuhan cuma bilang berbahagialah. Bayangkan, kalau saudara baca kitab Matius ini, pasal 5, mulai dari ayat yang ketiga, itu berbahagia terus ditulis. Kita dianiaya, Tuhan bilang berbahagia. Saya melihat saudara, teman-teman sepelayanan, gerejanya dibongkar. Tuhan Yesus cuma bilang berbahagia saja. Walaupun kita berpeluang membalas yang jahat dengan yang jahat, walaupun kita berpeluang membalas fitnah dengan fitnah, tapi ingat, kalau kita membalas,
itu bukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, berbahagialah kita dalam kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, tekanan-tekanan dalam hidup, persoalan yang silih berganti. Tuhan cuma bilang, berbahagialah. Di samping kita berbahagia, kita juga menaruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di samping kita berbahagia, kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia bertindak dalam hidup kita. Kalau engkau difitnah, jangan balas memfitnah. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kalau engkau difitnah di dalam pekerjaan, jangan engkau balas dengan fitnah. Selalu saya ingatkan bagi saudara, kebenaran itu akan muncul tepat pada waktunya. Dan kebenaran tidak akan mempermalukan saudara. Orang akan melihat, orang akan menilai bahwa sebenarnya saudara sesungguhnya hidup di dalam kebenaran. Mengapa dikatakan berbahagia? Ayat selanjutnya berkata apa? Mengapa Tuhan Yesus berkata, jangan membalas? Ayat selanjutnya berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Seandainya kalau kita balas, orang mencela kita, kita balas mencela. Seandainya orang menjahati kita, menganiaya kita, lalu kita membalas. Seandainya orang memfitnah kita, lalu kita membalas. Apa upah kita? Tidak ada, saudara. Tapi justru kalau kita bahagia, sesuatu yang sangat sulit, tindakan yang sangat sulit untuk diambil. Kalau kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah, kita bahagia, itu sesuatu yang sangat sulit, saudara. Tindakan yang sangat sulit untuk kita ambil. Tapi Yesus, saudara, menginginkan kita hidup di dalamnya. Tapi Tuhan Yesus yang menyuruh kita. Tuhan yang menyuruh kita, saudara. Kalaupun itu menimpa kita, kita dicela, kita difitnah, kita dianiaya, Tuhan bilang apa? Berbahagia. Tidak usah membalas. Kenapa? Karena upah kita besar di sorga. Ingat firman Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa membalas. Orang berbuat jahat kepada kita, orang mencurangi kita, bukan berarti kita nggak bisa balas. Tapi ingat, bukan hak kita, saudara. Bukan hak kita. Yang kita lakukan adalah apa? Berbahagia saja, bersukacita saja, sabar saja, saudara. Tuhan tidak tutup mata. Jadi saudara-saudara, saya hanya mengingatkan saudara-saudara seiman, orang-orang percaya dimanapun engkau berada. Dunia kita sedang dilanda oleh virus corona. Bahkan sudah puluhan ribu orang yang terkena virus corona. Anak-anak Tuhan, jika engkau mengalaminya, Tuhan Yesus hanya bilang, berbahagialah kamu. Namun engkau juga harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan bertindak dalam hidupmu. Inilah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi saudara. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus hanya menginginkan kita berbahagia. Tuhan Yesus hanya menginginkan kita bersukacita. Tuhan Yesus hanya menginginkan kita bersyukur dengan keadaan. Karena di balik itu semua, sudah ada hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya.